Sampai di Madinah, fawajadal yahuda syiyaman yauma Asyura. Baginda Nabi berjumpa dengan orang Yahudi yang sedang puasa pada tanggal 10 Muharram atau biasa disebut Asyura. Faqala lahum Rasulullah, lalu kemudian baginda Nabi bertanya kepada mereka. Bagaimana pertanyaan baginda Nabi? Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu. Kalian ini sedang puasa apa sih? Ya. Faqalu, mereka mengatakan hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang agung. Ya. Anjallahu fihi Musa wa qaumah. Allah dulu pernah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Wa gharraka Fir'aun wa qaumah, dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Ya. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa setelah Fir'aun tenggelam, Nabi Musa beliau berpuasa. Loh, kenapa kok puasa? Syukron, sebagai bentuk syukurnya beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar jawaban orang Yahudi, baginda Nabi mengatakan, fanahnu nasumuhu. Ya udahlah, kalau begitu kami juga ikut puasa. Faqala Rasulullah, lalu kemudian baginda Nabi bersabda, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak mensyukuri Musa daripada kalian. Karena orang Yahudi tidak sepenuhnya percaya kepada Nabi Musa. Maka kata baginda Nabi, kami itu lebih berhak daripada kalian. Lalu baginda Nabi beliau melakukan puasa pada hari Isnin. Allah 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 Allah, ma lana maulan siwa Allah. Syafa'atil uzma darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita akan berbicara seputar tentang Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa, Maulid itu artinya adalah hari lahir, waktu lahir. Nabi Muhammad lahir tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Biasanya di negara yang kita cintai ini merupakan hari libur, ya, karena memperingati lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Lah, peringatan ini dianggap penting, hal yang urgent. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-107, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk merahmati alam semesta. Nah, di surah Yunus ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah, anugerah Allah, wa birahmatih, dan dengan rahmatnya, maka hendaknya mereka merasa bahagia. Ada dua hal yang menjadi penyebab utama Allah perintahkan kita untuk merasa bahagia. Apa itu?
Satu, dengan adanya anugerah Allah, fadlillah. Yang kedua, dengan adanya rahmat. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan anugerah Allah? Ya. Akhraja Abu Syekh an Ibni Abbas. Abu Syekh menjelaskan dari apa yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anugerah Allah, di mana kita patut merasa bahagia, adalah al-ilmu, ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ya. Karena yang membedakan antara kita dengan makhluk lain itu adalah ilmu. Ya. Kambing makan, tapi dia yang dikasih ilmu. Bahkan dengan ilmu itu Allah akan angkat derajat manusia. Seperti dalam Al-Quran dikatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat mereka yang beriman dan mereka yang berilmu. Ya, sekali lagi, wajar kiranya Allah perintahkan kepada kita untuk merasa bahagia ketika Allah berikan kepada kita ilmu. Wa bi rahmatih, dan yang dimaksud dengan rahmat Allah, ya, yang dimaksud dengan rahmat Allah itu adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya baginda Nabi, lahirnya baginda Nabi ke muka bumi. Lah, kenapa kok yang dimaksud dengan rahmat Allah itu adalah Nabi Muhammad? Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-107. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah baginda Nabi Muhammad. Kenapa kok baginda Nabi Muhammad? Karena dalam surah Al-Anbiya dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk merahmati alam semesta. Loh, berarti yang dimaksud dengan kasih sayang Allah, di mana orang itu patut merasa bahagia, itu adalah hadirnya baginda Nabi. Hal ini dijelaskan dalam tafsir namanya Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Maksur. Ya. Kelebihan tafsir ini, ya, tafsir ini memadukan antara ayat Al-Quran dan hadis baginda Nabi. Ya. Memadukan antara Al-Quran dan hadis baginda Nabi. Lah, ketika maulid, ya, di situ itu banyak kisah-kisah yang bisa kita terima, kisah-kisah inspiratif yang memberikan tausiah, memberikan kisah-kisah teladan, yang dengan kisah-kisah itu maka diharapkan orang itu bisa terinspirasi, lalu kemudian meneladani dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Dalam surah Hud ayat yang ke-120 Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli bihi ma nusabbitu bihi fuadak. Ya. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepada engkau. Ya. Cerita Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim diceritakan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan adalah kisah-kisah yang dengannya hati kalian akan teguh. Untuk apa diceritakan? Agar hati itu menjadi teguh, menjadi kuat,
nggak cengeng jadi orang, nggak mudah merajuk. Ya. Kalau kita mendengarkan kisah surah Nuh semisal, Nabi Nuh beliau hidup selama 1250 tahun. Dalam waktu 1250 tahun beliau diangkat menjadi Rasul selama 950 tahun. Dalam waktu 950 tahun beliau berdakwah, ngajak kepada manusia untuk kembali kepada Allah. Karena pada zaman Nabi Nuh bermunculan orang-orang yang sudah tidak lagi menyembah Allah. Maka Nabi Nuh mengajak. Dan yang cukup menakjubkan, sampai akhir hayat Nabi Nuh, umat yang beriman kepada beliau itu hanya 83. Walaupun cuma 83, yang prestasi kesuksesannya jika dibandingkan dengan Rasulullah jauh, tapi tidak membuat beliau itu putus asa, tidak. Rasulullah 23 tahun beliau berdakwah, dimulai beliau diangkat menjadi Rasul. Itu yang beriman kepada beliau sejumlah 124.000 orang. Itu yang beriman. Padahal usia baginda Nabi Muhammad itu kisarannya hanya 83 tahun. Dihitung pakai hitungan Hijriyah itu. Tapi kalau hitungan Masehi, usia Nabi bisa jadi cuma 81 tahun. 81 tahun. Dan umumnya usia umat baginda Nabi kisarannya ya sekitar 60 gitu kisarannya. Ya. Bang Amri berapa umurnya kira-kira sekarang? Berapa? 67. 47 maksudnya, Bang. Oh, baru 37. Ternyata lebih tua saya ternyata. Saya sudah 40 sekarang. Ya. Ibu-ibu kok tertawa? Jangan-jangan ibu-ibu di atas saya. Iya, Bunda. Bunda berapa, Bun? Ada yang 57. Paling sepuh berapa? 73. Masya Allah, bonus 10 tahun lebih. Ya. Kalau ada ibu-ibu sekarang usianya sudah 60 tahun lewat 11 bulan lewat 29 hari, berarti ya paling tinggal 1 hari. Itu kalau ikut usia Nabi. Mudah-mudahan ibu-ibu panjang umur semua. Nggak lupa bapak-bapaknya juga ya. Panjang umur, murah rizki. Kalau punya hutang dilunaskan hutangnya. Tambah anak, jangan tambah istri, ribut nanti itu. Betul? Betul, Pak. Jadi kalau kita itu dengar cerita Nabi Nuh, kita harus tetap bersyukur. Nabi Nuh loh dakwahnya 950 tahun. Kita sebagai orang tua kadang ngajak anak kita untuk sholat, baru 5 hari itu kadang ditanya tetangga, anakmu udah diajak sholat, bibir sampai bebuih, tak sholat juga dia. Bibir bebuih gimana? Coba dibandingkan dengan Nabi Nuh yang 950 tahun. Baru berapa hari kita ngajak. Oh,
Harusnya termotivasi kita. Dalam Al-Quran tidak hanya menjelaskan tentang Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Banyak kisah-kisah Nabi yang dapat menginspirasi kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad dan bisa mengambil pelajaran. Ya. Jadi itulah pentingnya kita bermaulid, karena di dalam maulid itu banyak cerita-cerita yang akan menginspirasi kita. Orang itu kalau didoktrin pakai hukum, biasanya dia cenderung tidak ikut. Kalau dikatakan ini halal, ini haram, ini mubah, kurang tertarik. Tapi kalau dikasih cerita, dia lebih mengena. Orang Yahudi itu dibilangin kalau hari Sabtu nggak usah mancing. Ya. Mancing pula mereka itu, cari ikan di laut. Akhirnya dikutuk jadi monyet. Dalam Al-Quran dikatakan kunu kirodatan khosiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Orang tua saya dulu ketika melarang saya mancing di hari Jumat, kata beliau, jangan mancing di hari Jumat, karena siapapun yang mancing di hari Jumat nanti akan jadi monyet, katanya. Oh, kita takut Pak dengan digitukan. Dibandingkan dengan orang tua mengatakan jangan mancing, pukul nanti kau mancing kau. Anak-anak zaman sekarang diancam dipukul malah cari kesempatan. Jadi lebih mengena cerita dibandingkan dengan sekedar doktrin itu. Oleh karena itu kita perlu, ya, perlu apa? Perlu mendengarkan, perlu mendapatkan cerita-cerita inspiratif, kisah-kisah inspiratif. Ya. Jadi inti dari maulid itu biasanya di dalamnya adalah cerita, ya, kisah inspiratif lah. Nah, hadis Nabi sekarang di Sahih Muslim, hadis yang ke-1162. An Abi Qatadah Al-Ansari, diriwayatkan dari sahabat Abi Qatadah Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumil isnain. Baginda Nabi beliau pernah ditanya tentang apa yang melatar belakangi beliau melakukan puasa pada hari Senin. Faqala, beliau memberikan jawaban, fihi wilidtu wa fihi unzila alayya. Ya. Pada hari Senin aku dilahirkan dan pada hari Senin Al-Quran diturunkan kepadaku. Sebagai wujud syukur beliau kepada Allah, pada hari Senin beliau melakukan ibadah puasa. Puasa itu ibadah. Jadi Rasulullah memperingati hari lahirnya itu dengan beribadah. Ibadah apa yang beliau lakukan? Ibadah puasa. Intinya memperingati hari lahir boleh dengan catatan tidak ada unsur hal-hal yang diharamkan. Ya. Kalau di situ ada hal-hal yang diharamkan, campur baur perempuan dan laki-laki, wah, nanti dulu. Jadi yang boleh itu asalkan masih dalam koridor syariah. Ya. Rasul memberikan contoh kepada kita, ya, pada hari Senin kita dianjurkan untuk melakukan ibadah. Ibadah apa? Ibadah puasa. Ya. Kemudian dalam kitab Dalailun Nubuwah, dalil-dalil kenabian, amara Jibril an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi sholati rak'ataini bi batil ham.
dulu baginda Nabi beliau diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk melakukan sholat 2 rakaat di Bait Lahm. Summa qalalah. Kemudian malaikat Jibril menguji baginda Nabi, atadri aina shallait? Kau tahu enggak di mana kau sedang melakukan ibadah sholat? Qala, Nabi Muhammad mengatakan, la, tak tahu saya. Saya enggak tahu saya sholat di mana ini. Qala, Jibril menjelaskan, shallaita bi Baitil Lahm haitsu wulida Isa. Kau sebenarnya sedang sholat di Bethlehem yang merupakan tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Dari hadis ini bisa dipahami bahwa nipak apa? Tilas. Betul ya? Meneladani apa yang diajarkan oleh pendahulu ini adalah merupakan sesuatu yang dianjurkan. Napak tilas tadi itu. Dalam Bukhari juga dikatakan Haddasani Ibnu Abi Umar menceritakan, Haddasana Sufyan an Ayyub an Abdullah bin Sa'id bin Jubair an abihi an ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Suatu ketika baginda Nabi beliau sampai di Madinah. Sampai di Madinah, fawajadal Yahuda syiyaman yauma Asyura. Baginda Nabi berjumpa dengan orang Yahudi yang sedang puasa pada tanggal 10 Muharram atau biasa disebut Asyura. Faqala lahum Rasulullah, lalu kemudian baginda Nabi bertanya kepada mereka. Bagaimana pertanyaan baginda Nabi? Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu. Kalian ini sedang puasa apa sih? Ya. Faqalu, mereka mengatakan hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang agung. Ya. Anjallahu fihi Musa wa qaumah. Allah dulu pernah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Wa gharraka Fir'aun wa qaumah, dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Ya. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa setelah Fir'aun tenggelam, Nabi Musa beliau berpuasa. Loh, kenapa kok puasa? Syukron, sebagai bentuk syukurnya beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar jawaban orang Yahudi, baginda Nabi mengatakan, fanahnu nasumuhu. Ya udahlah, kalau begitu kami juga ikut puasa. Faqala Rasulullah, lalu kemudian baginda Nabi bersabda, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak mensyukuri Musa daripada kalian. Karena orang Yahudi tidak sepenuhnya percaya kepada Nabi Musa. Maka kata baginda Nabi, kami itu lebih berhak daripada kalian. Ya. Lalu baginda Nabi beliau melakukan puasa pada hari Itsnain. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan, fayustafadu minhu as-syukru lillah ala ma manna bihi fi yaumin muayyanin. Bisa diambil satu pemahaman, kita dianjurkan bersyukur kepada Allah karena anugerah yang telah Allah berikan kepada kita di hari-hari tertentu. Ada biasanya kita
Lailatul Tasakkur, malam kita menunjukkan ekspresi rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Jadi kalau Rasulullah beliau melakukan puasa, maka seyukyanya kita sebagai umat juga melakukan ibadah puasa. Ya. Pak Ustadz, kami puasa nggak kuat. Ya udahlah, carilah amal ibadah yang lain selain puasa. Yang jelas, pokoknya ya, untuk menunjukkan rahmat Allah, maka hendaknya dia melakukan ibadah puasa. Ya. Apa harus puasa? Enggak juga. Ya. Sekarang kita melihat komentar ulama-ulama klasik. Tadi Al-Quran dan hadis, sekarang komentar ulama. Imam Abu Syamah. Siapa sebenarnya Imam Abu Syamah itu? Beliau adalah guru daripada Imam Nawawi, pemberantas bid'ah. Ya. Imam Nawawi pengarang kitab Majmu' Syarah Muhadzab, 22 jilid segini. Dulu konon zaman ngarang, lampu nggak ada, ya. Pakai apa itu? Dimar atau apa namanya? Suatu saat mati itu, cahaya itu mati. Tangan beliau itu, ya, tangan beliau hidup memancarkan cahaya sehingga beliau mampu untuk meneruskan karyanya. Itu di antara kelebihan yang dulu pernah Allah berikan kepada Imam Nawawi. Lah, beliau punya guru namanya Imam Abu Syamah. Apa kata Imam Abu Syamah? Wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina ma yuf'alu kulla amin fil yaumil muwafiq li yaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari bid'ah terbaik Imam Nawawi termasuk kelompok orang yang mengakui adanya bid'ah yang baik. Ada sebagian teman kita yang tidak mengakui, nggak ada itu bid'ah jelek semua. Nggak apa-apa ya, pemahamannya begitu ya sudah, atur saja lah semuanya. Tapi kalau kita ikut alur dari pemahaman Imam Nawawi, beliau mengatakan bahwa sebagian dari bid'ah terbaik adalah apa yang dilakukan oleh orang zaman sekarang di hari yang bertepatan dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Minas shadaqah, sedekah. Di kampung-kampung kalau maulid yang rumahnya nomor 1 sampai 15 bawa kue dadar. Yang rumahnya nomor 16 sampai 30 bawa bakwan. Yang 31 sampai 45 bawa kopi. Terus pokoknya dibagi begitu. Sedekah mereka itu. Sedekah itu ibadah ataupun tidak? Ibadah. Kalau Rasul beliau memperingati dengan puasa, maka umatnya boleh melakukan dengan cara yang lain. Ya, bukan puasa tapi malah sedekah. Wal ma'ruf wa idhari zina, anjuran untuk berpakaian dengan pakaian rapi, pakaian yang menarik, pakaian yang menunjukkan kewibawaan Islam. Ya. Itu penting gitu. Wasurur, dan untuk menunjukkan rasa bahagia kita, senangnya kita. Senang. Dengan apa? Lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada sebagian teman kita memang terkadang tidak sepakat, tapi ya sudahlah. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk harus sepaham dengan kita. Ya. Nggak usah dipaksakan. Masing-masing ya silakan memahami agama. Ya. Tapi kalau kita menyampaikan boleh. Tukar pemikiran boleh, diskusi boleh,
Ada dulu itu para ulama namanya Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah ini merupakan panutan kelompok yang kurang berkenan dengan adanya hari peringatan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan fataratan yakunul ma'lumu mahbuban yultaddu bi ilmihi wa dzikrih kama yaltazul mu'minuna bi ma'rifatillahi wa dzikrih. Bal wal yattazuruna bi dzikril anbiya'i wa sholihin. Orang-orang beriman merasa lezat, merasa mendapatkan kenikmatan dengan dia selalu bisa mengetahui Allah dan menyebut namanya. Dan bahkan mereka merasa enak, suka menyebut atau mengenang para nabi dan sejarahnya orang-orang yang soleh. Kita itu ketika maulid paling enggak yang menjelaskan tentang sosok yang kita kagumi, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa dijelaskan? Ya supaya kita teladani. Dijelaskan sifat Nabi itu kayak apa, akhlaknya kayak apa. Ya. Di Maulid Ad-Diba dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Baginda Nabi beliau adalah merupakan baginda Nabi. Beliau adalah orang yang paling sempurna baik dari sisi akhlak ataupun penciptaannya. Dah. Nabi itu pokoknya sempurna. Yang enggak sempurna itu kita, kekurangannya banyak. Ya, kekurangan dan kelebihan kita kelihatannya lebih banyak kekurangan. Oleh karena itu nggak ada salahnya kita terus belajar. Dengan kita mendengarkan kisah orang-orang soleh, di sini dikatakan inda dzikri sholihin, ketika kita menyebut cerita-cerita orang soleh, tatanazzalu bima yahsulu fin nufusi minal harakah, maka tatanazzalur rahmat Allah akan bercucuran. Orang kalau hidupnya dirahmati oleh Allah tenang gitu, karena dia merasa mendapatkan kasih sayang sejati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada juga di antara mereka yang anti maulid, tapi dari sisi lain dia memperingati hari besarnya tokoh mereka. Ya. Ini dalam kitab Mu'allafatus Sya'al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Di situ dikatakan summa innahu aida ilaina min qablu amanati usbu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Bitasihi kitab Muhtaril Ansab Basail Kabir falam najid buddan minal ashab. Mereka menggelar acara sepekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi untuk mengenang dan mengkaji seluruh perjuangan pendirinya. Kalau kita bandingkan, lebih mulia mana antara baginda Nabi Muhammad dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Ya, kalau mau dibandingkan, membandingkan antara kita dengan Nabi Muhammad, yang nggak ada apa-apanya. Kita gudangnya salah. Ya. Kalau Nabi Muhammad celah salah itu nggak ada. Ya, oleh karena itu perlu kita peringati hari kelahiran beliau. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan kita sebutkan, kita ceritakan tentang kepribadiannya, supaya anak-anak kita itu tahu, bisa memahami, bisa meneladani. Oh, Nabi Muhammad itu orangnya sabar. Dilempar sama musuh bukan malah mengumpat, tidak, malah didoakan dengan doa yang baik. Ya. Kita kenalkan keluarga Nabi itu siapa. Ayah beliau siapa sih? Oh, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Oh, berarti ayah Nabi namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibu beliau siapa? Aminah binti Wahab. Lah perlu nggak kita mengenal keluarga-keluarga beliau? Lah perlu. Sebagai wujud cinta kita kepada keluarga Nabi, kita juga perlu mengenal keluarga Nabi.
Nah, jangan sampai kita anti terhadap keluarga Nabi. Ada satu aliran anti terhadap Abu Bakar, anti terhadap Umar. Nggak boleh. Itu mertua Nabi, itu sahabat Nabi itu. Nabi mengatakan mereka golongan baik kok. Malah kita mengatakan, oh itu ahli neraka itu. Oh, yang nggak jelas kitanya. Ya. Syiah Rafidah itu terang-terangan itu kalau syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Aku bersaksi bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah masuk neraka semua. Bahkan yang lebih mengerikan, ya, di kitab mereka namanya kitab Al-Kafi itu, mereka mengatakan bahwa wafatnya Rasulullah itu karena ulah dari Aisyah. Apa katanya? Aisyah yang racun katanya. La haula. Ini ngarang cerita ini. Pembelokan kisah-kisah itu selalu dilakukan, ya, untuk menumbuh suburkan kebencian kepada orang-orang dekat Nabi. Maka dari itu pendahulu-pendahulu kita, ulama-ulama kita itu selalu mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita mencintai mereka, mencintai keluarga Nabi, ya, dengan sholawat ya Rabbi waradhani sahabah, ya Rabbi waradhanis sulala. Ya Allah ridhoi sahabat Nabi, ya Allah ridhoi keturunan Nabi. Akhir zaman akan terjadi ketika banyak orang yang memusuhi keluarga Nabi, orang anti kepada keluarga Nabi. Nah, ini perlu untuk kita waspadai. Jadi inti daripada maulid hakikatnya adalah bagaimana kita bisa memahami kepribadian Rasulullah, sifat-sifatnya kayak apa yang kiranya mudah untuk kita amalkan. Itulah Bapak Ibu yang kami muliakan seputar tentang maulid, ya. Dan para ulama banyak sekali memiliki komentar-komentar terkait dengan maulid, baik ulama-ulama yang memang beliau-beliau itu lahir di Indonesia ataupun ulama-ulama yang ada di luar Indonesia, ya. Kalau ulama yang hidup di abad yang ke-20 yang sangat terkenal itu adalah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu komentar beliau terkait dengan maulid luar biasa banyaknya, ya. Bahkan beliau mengatakan bahwa dengan kita memperingati maulid Nabi, maka itu menunjukkan terhadap mahabbah kita kepada Rasulullah. Orang kok memiliki rasa mahabbah, memiliki rasa cinta kepada Rasulullah, maka insya Allah hidupnya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kemudahan dalam berbagai hal. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin sementara seputar itu saja. Silakan sekiranya ada hal-hal yang mungkin perlu untuk sama-sama kita diskusikan, kami persilahkan. Ada? Baik, yang kaitannya dengan tema kita atau di luar boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan Ustaz tentang karangan kitab Sayyid Muhammad
Saya kan suka membaca Ustaz, cuma terjemahan kitab karangan beliau. Artinya saya kan tidak mengaji langsung sama beliau. Termasuk salah satu kitab Al-Mafahim Yajibu At-Tusah. Kalau tak salah Ustaz. Mafahim Yajibu An-Tusah. An-Tusah ya. 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 Apakah boleh gitu Ustaz? Karena kita secara sanad tidak mengaji langsung gitu Ustaz. Keberkahannya itu masih mendapatkan keberkahannya atau bagaimana, mohon diterangkan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kepingin dapat sanad, tak jauh dari Marbella ini ada sebagian dari muridnya murid beliau. Siapa itu? Di sini ini ada ustadz namanya Ustaz, Masya Allah, Nurul Haramain, Ustaz Daifi Ibrahim. Kenal? Ustaz Daifi Ibrahim itu beliau mondoknya selain di Sarang, beliau mondok di Kiai Ihya Ulumuddin di Pujon Malang. Nah, beliau ini termasuk murid seniornya Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Oh, udah ngaji ke beliau selesai urusan. Ya, nggak jauh dari Marbella. Kalau ke Bengkong jauh, nggak usah ke Bengkong, dan deket-deket banyak. Ya, Ustaz Daifi setiap malam apa datang ke pondok beliau Nurul Haramain. Ya, ngaji kitab Mafahim Yajibu An-Tusah. Ada lagi karya beliau, ya, ketepatan di mobil ada itu, Muhammadiyah Asyama'iliyah. Itu ada di karya-karya beliau tentang kepribadian Rasulullah, asal usul Nabi, kelebihan beliau, mukjizat-mukjizatnya beliau. Itu banyak keterangan. Ya. Jadi silakan nanti ngaji ke beliau saja. Ya. Lebih enak itu. Baik, yang lain silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang fikih Pak Ustaz, tentang sholat syuruk ataupun sholat isyraq. Biasanya kita di sini kan begitu muncul matahari, gitu. Biasanya sholat syuruk langsung. Sebenarnya sholat syuruk ini sholat sunnah yang mutlak berdiri sendiri, namanya sholat syuruk, atau sholat duha yang di awal waktu. Dulu kalau tak salah saya pernah baca tulisan Imam Nawawi sendiri itu lebih condong ke pendapat yang sholat duha yang di awal waktu. Tapi tolong dibenarkan Pak Ustadz kalau salah ya dari pendapat Imam Nawawi ini. Takutnya kami salah baca atau lupa. Yang kami tanyakan, sholat syuruk ini gimana sebaiknya? Begitu muncul matahari langsung sholat, atau kita harus menjeda 10 menit atau 15 menit gitu setelah muncul matahari? Itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu sholat yang ulama beda di dalam menyikapinya itu adalah sholat Isyraq. Ya. Imam Nawawi seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, seperti yang termaktub dalam kitab Nihayatuz Zain, beliau mengatakan wa min dzalik. Nah ini sebagian daripada salat yang dianjurkan adalah salat Isyraq. Wahya rakaatani, salat Isyraq salat 2 rakaat ba'da suluki samsi, setelah matahari itu muncul. Wartafaiha
dan sudah naik. Yang bihima sunnatal isra, yang dia seyogyanya niat melakukan sholat isra. Nah ini pendapat pribadi beliau seperti yang sampaikan tadi. Imam Nawawi beliau mengatakan ya sholat isra itu ada sendiri, bukan sholat duha, bukan. Tapi banyak ulama yang mengatakan sebenarnya sholat isra itu adalah sholat sunnah duha yang dilakukan agak awal. Tidak di awal pas, tidak begitu isra semisal jam 5:58 tet langsung sholat, enggak. Agak jeda dikit, sekitar 5 menit sajalah. Maka biasanya di sebagian masjid ketika lihat jadwal isra itu jam 5:58, itu biasanya belnya itu diberikan jam 6:03 biasanya. Di beberapa masjid yang saya temui begitu. Itu sudah tepat itu. Karena memang bahasa beliau itu wahya rakaatani ba'da suruqi samsi wartifaiha, dan sudah naik ya. Tidak pas. Karena kalau pas keluar, sebagian ulama ada yang mengatakan loh justru itu haram sholat sunnah. Berarti sama dengan sholatnya atau menyembahnya matahari yang dilakukan oleh sebagian orang katanya. Wah, maka paling aman Pak, ada gak dikasih jeda aja Pak ya. Nah, mengenai urusan nama ya atur aja lah. Mau pendapat yang mengatakan isra, monggo. Mau pendapat yang mengatakan duha diawalkan, silahkan. Ya. Baik, saya kira demikian Pak. Ini diantara pendapat daripada Imam Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain. Ya. Ini Imam Nawawi yang Banten Pak, bukan Imam Nawawi yang pengarang kitab Majmu' itu bukan. Jadi Imam Nawawi itu banyak. Sama dengan namanya Syekh Junaidi itu banyak. Ya, cuma ini bukan Syekh yang ini bukan. Ya, yang Syekh betulan itu Syekh Abul Qasim Al-Junaidi, ahli tasawuf, ahli sufi. Kalau yang ini ahli sufi juga, cuma suka selfie gitu. Itu beda. Baik, saya kira demikian. Ada yang lain silakan. Di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih Ustadz mengenai ulang tahun nih Ustadz. Mengenai apa? Ulang tahun ini. Ulang tahun? Ya. Jadi dalam beberapa video Ustadz seperti Ustadz Abdul Somad yang saya lihat bahwa dalam perayaan ulang tahun seperti meniup lilin ya Ustadz, itu kan tidak dilarang apa tidak dianjurkan begitu Ustaz. Ketika kita udah untuk menghindari itu, terus tiba-tiba ada teman ingin merayakan ulang tahun, terus dia hadirkan ke kita dan membawa lilin itu Ustaz. Itu bagaimana itu Ustaz? Apakah termasuk kita yang mengikuti orang-orang yang dari kelompok sebelah gitu Ustaz? Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan hasil pembahasan kita dulu ya. Mirip-mirip aja ini. Nampak gak sih tulisannya Pak? Ulang tahun bagi sebagian orang adalah hal yang dinanti-nanti dan jangan sampai terlewatkan begitu saja tanpa upacara perayaan atau pesta, walau sangat sederhana. Cara orang memperingati hari ulang tahun bervariasi. Sebagian orang merayakannya dengan cara kebanyakan orang umum, ya, yaitu dengan mengundang teman-temannya, kemudian tiup lilin yang dinyalakan di atas roti, selanjutnya memotong kue atau tumpeng dengan diiringi nyanyian lagu panjang umur, nah gitu ya. Pernah dengar gitu? Dari hadirin, sebagian lagi di samping dengan cara itu juga plus dengan bacaan-bacaan seperti manakib, diba, surat-surat pendek dan lain. Ada juga merayakannya dengan mentraktir teman-temannya dan sebagainya. Ada yang dengan lagu gimana?
Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Nah, itu di antara lagunya. Sebenarnya bagaimana pandangan fikih tentang hukum merayakan hari ulang tahun? Jika boleh, bagaimana cara-cara yang benar menurut Islam dalam merayakan hari ulang tahun? Jawaban: tidak ada dasar hukum syar'i, dalil yang menganjurkan secara langsung nggak ada. Tetapi hukum mengadakan ulang tahun tergantung pada maksud dan cara merayakannya. Kalau tujuannya adalah untuk menunjukkan rasa syukur, alhamdulillah masih diberikan kesempatan hidup, mudah-mudahan dengan sedekah dipanjangkan umurnya, tak ada masalah. Tapi kalau dalam praktek ulang tahun malah mengada-ngada pula, dilempar pakai telur, sudah begitu kadang telur busuk, dan bahkan dibuli sampai mati, haram itu. Sampai masuk longkang kadang, masuk longkang, masuk parit, masuk got, kan kelewatan itu, Pak. Itu yang haram itu. Bahkan saya pernah nengok video itu sampai meninggal itu jelas haram itu. Tapi kalau hanya dengan sedekah makanan, ya monggo lah, gak apa-apa lah. Mudah-mudahan dengan sedekah panjang umur. Ya, itu keterangan dari siapa itu? Di antaranya adalah keterangan dari Syekh Ramdan Al-Buti. Adapun di antara ustadz-ustadz kita ada pro dan kontra, atur sajalah. Mau ikut siapa terserah. Ya, mau ikut Imam Samudra jangan. Imam Syafi'i boleh. Gitu saja ya. Terkait dengan ulang tahun. Nah, silakan yang lain. Ada? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi seperti tersebutkan bahwa Rasulullah berpuasa pada hari kelahirannya. Berpuasa pada Hari kelahirannya, hari Senin. hari Senin. Ya, hari Senin. Kalau kita mengikuti Rasulullah, maksud saya tuh puasa pada hari kelahiran kita sendiri, itu nggak ada apa-apa. Boleh saja. Boleh nggak kita melakukan puasa hari lahir kita? Gitu Pak ya? Boleh. Ada orang Jawa nyebutnya puasa weton. Ya, puasa weton. Weton itu keluarnya, lahirnya hari itu. Boleh. Ya. Dari mana itu pusat keterangannya itu? Di antara keterangan yang menjelaskan itu ada di kitab namanya Durratun Nasihin. Ya, itu di antara yang memperbolehkan. Tapi andaikan dicari hadis khusus hari lahir selain Nabi, ada nggak? Nggak ada. Selain Nabi loh ya. Kalau Nabi ada, kayak tadi itu. Nabi Muhammad ketika ditanya, kenapa pula kau puasa hari Senin? Jawabannya, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Karena pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu Al-Quran diturunkan kepadaku. Sebagai wujud syukurku kepada Allah, maka aku melakukan ibadah puasa. Kalau orang Marbella bukan puasa, malah kadang bagi-bagi makanan. Intinya pokoknya ibadah. Puasa kan ibadah. Bagi-bagi makanan juga ibadah. Yang enggak ibadah itu lempar telur tadi tuh. Gitu Pak ya. Baik, ada yang lain? Oh, yang hari Kamis. Hari Kamis boleh juga, karena pada hari itu catatan amal itu dilaporkan kepada Allah ke langit, dilaporkan ke langit. Kata baginda Nabi, aku ingin sekali saat amal itu dilaporkan aku sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan kenapa pada hari pada hari Kamis dianjurkan untuk melakukan ibadah puasa. Ya. Itu dianjurkan Mbak, Senin, Kamis.
Ada puasa yang bagus lagi, namanya puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu hebat itu. Yang enggak hebat itu sehari sholat, sehari enggak. Sehari sholat, sehari enggak. Enggak hebat. Enggak betul itu. Ya. Nah. Puasa tengah bulan. Puasa tengah bulan ada namanya Ayyamil Bid. Puasa di hari di mana bulan itu terang-terangnya tanggal 13, 14 dan 15 dianjurkan. Ya, karena dengan kita melakukan puasa 3 hari itu seolah-olah kita puasa 1 bulan. Loh kok bisa? Dalam ayat dikatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka 10 kebaikan yang akan Allah balas untuknya. Seolah-olah kalau hari dalam 1 bulan itu 30 hari, dengan dia puasa 3 hari, 3 kali 10 ya 30. Hitung-hitungannya enak kali ya. Tapi kalau bisa nggak usah hitung-hitungan kepada Allah. Kalau bisa. Tapi kalau masih pengen hitung-hitungan ya monggo lah. Silakan. Ya. Gitu Pak ya. Baik, ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW itu mempunyai sifat sidik, amanah, fatonah, tablik juga. Sementara kondisi saat ini bangsa kita banyak pemimpin-pemimpin yang tidak meneladani karakter tersebut. Bahkan yang meneladani itu negara lain seperti Singapura atau beberapa negara Eropa. Nah, bagaimana ide Pak Ustadz ya untuk menanam tentang karakter-karakter yang Nabi Muhammad yang punya value tinggi ini untuk anak muda sekarang? Itu yang pertama. Terus yang kedua, perayaan Maulid Nabi ini dimulai sejak kapan? Terus itu saja Pak. Baik. Kalau baginda Nabi, beliau punya sifat namanya sidik, amanah, tablek dan fatonah. Pemimpin yang ideal, gitu Pak ya. Nah, sekarang 2024 ini insya Allah sebentar lagi akan pilihan. Lah, dari calon-calon yang ada, ini kira-kira kayak Nabi enggak? Kalau kayak Nabi kayaknya enggak. Ya. Nah, terus gimana sikap kita? Ya pokoknya istikharah aja lah. Mohon petunjuk kepada Allah dengan sholat. Lalu kemudian diteliti dari 3 calon ini siapa yang mendekati baik gitu aja lah. Ya mudah-mudahan semuanya baik. Ya. Saya yakin 3-3 itu bukan malaikat semua itu. Kalau dikatakan itu 3-3 itu ada dosanya enggak? Yakin insya Allah kalau dicari dosanya ada. Tapi kalau ditanya itu ada baiknya enggak? Kalau dicari baiknya juga ada. Pemimpin manapun yang ada di dunia ini hari ini, sudahlah. Siapa yang dianggap paling baik hari ini? Kalau mau dicari salahnya, ketemu Pak. Tapi setidak-tidaknya kita sudah berusaha untuk memilih orang yang menurut pandangan kita baik. Dengan cara bagaimana? Di antaranya tadi itu istikharah, cari informasi. Tapi informasi berimbang. Jangan cari informasi hanya dari kubu pro saja tanpa pernah dikontra atau sebaliknya. Sehingga hidupnya hanya menjelek-jelekkan orang aja padahal dirinya sendiri gudangnya jelek. Loh iya Pak, kita itu kalau cari kesalahan kita pribadi lu banyak Pak. Gak usah jauh-jauh, kita mimpin keluarga aja lu belum beres. Betul gak Pak? Bapak udah punya istri belum? Pernah gak dikomplain sama istri?
Sering sama Pak. Artinya itu hanya lingkup kecil Pak maksudnya. Apalagi lingkup kelasnya Indonesia. Indonesia itu penduduknya bukan kayak Arab Saudi yang cuma berapa. Indonesia besar. Zaman Roma Irama masih aktif nyanyi itu katanya 200 juta. Sekarang kayaknya lebih Pak. Ya kan? Kita jadi RT RW aja belum tentu beres Pak. Kita loh, saya loh maksudnya. Oleh karena itu, kalau saya pribadi, kalau diajak jelek-jelekin orang saya kurang begitu sepakat, karena saya diri sendiri ya belum sempurna. Tapi kalau melihat teman-teman kok jelek-jelekin, cuma saya mikir, emang kalau dibandingkan, kira-kira andaikan posisi itu ada pada diri Anda siap nggak sih? Kalau hanya sekedar nilai gampang. Ya, pertanyaannya adalah, andaikan kita seperti dia, kira-kira kita itu lebih parah atau kira-kira agak baik kita kira-kira. Itu yang kadang perlu untuk kita pertanyakan pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau bisa nanti menjelang pil yang begitu itu, pokoknya istikharah, cari informasi yang konkret, yang valid, yang kira-kira berimbang, lalu kemudian silakan milih. Kalau bisa jangan terlalu serius dalam arti saling begini menghujat, janganlah ada apalagi itu kampret sama apa kemarin itu. Oh cebong, udahlah, hilangkanlah itu. Kemarin itu Masya Allah, gara-gara suami istri beda pilihan, satu pilih Pak Owi, satu pilih Pak Owo, cerai. Begitu cerai, begitu Pak Jokowi jadi, Pak Prabowo loh jadi menteri, yang dibela mati-matian loh jadi, yang bela sudah telanjur cerai. Anaknya loh jadi korban Pak. Korban dari apa? Keegoisan orang tuanya. Udahlah pokoknya, nanti jangan terlalu begitulah pokoknya. Istikharah aja Pak ya. Istikharah ya. Dan mohon doanya, insya Allah saya juga akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Mohon dicoblos. DPR, Dewan Pengajian Rutin Pak. Kalau Dewan DPR nggak masuk saya Pak, nggak yakin. Paling saya nyalon nggak ada yang nyoblos, betul kan Pak? Insya Allah. Andaikan saya kok dicoblos, andaikan jadi ditelepon sama Bang Amri, Pak Ustadz, saatnya Pak Ustadz ngaji, paling jawaban saya, maaf Pak, saya lagi kunker. Banyak gaya lah pokoknya. Apa kata saya itu kemarin diprovokasi sama ibu-ibu di Bengkong, Ustadz, insya Allah saya siap cari suara 3.000. Macam betul aja. Betul nih Pak Ustadz, betul. Ustadz nyalon kan? Salah Pak, yang nyalon itu Junaidi Akbar. Nama saya itu Ahmad Junaidi. Ya, dikira yang nyalon saya Pak, padahal enggak. Saya bilang saya sudah jadi anggota DPR. Nah, Dewan Pengajian rutin. Nah, rutin sebulan sekali di Masjid Al-Mutmainnah di malam Jumat yang kedua, insya Allah. Kayak begitu ya. Ada yang lain? Beliau kayaknya. Apa dari kedua? Malah lupa. Apa sih Pak? Oh Masya Allah. Iya. Sejak kapan sih sebenarnya perayaan Maulid Nabi itu? Kalau yang dimaksud perayaan Maulid Nabi seperti yang ada di Indonesia itu kan perayaannya macam-macam kan Pak? Ada perayaan Nabi dengan dibikin, ya, pertama diisi dengan pembukaan, yang kedua dengan tilawatil Quran, yang ketiga sholawat, keempat sambutan, baru kemudian tausiah dan doa. Ya.
Ya, semenjak Wali Songo sudah begitu. Ya. Semenjak Wali Songo sudah begitu. Tapi kalau lingkupnya itu apa namanya? Dunia, kalau bahasanya peringatan Maulid Nabi Muhammad memperingati Maulidnya juga, tapi dengan cara yang begitu. Puasa, ya kan? Lah, kalau peringatan Maulid itu kapan? Oh, ini banyak nih pendapatnya. Satu, pendapat Al-Hafidh A'id yang wafat pada tahun 233 dikatakan, awwalu man allafal ihtifal bil Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Allamah Al-Waqidi. Pendapat pertama mengatakan yang pertama kali mengakukan Maulid Allah Al-Alim Al-Allamah Al-Waqidi yang wafat pada tahun 209. Pendapat berikutnya seperti yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Mir'atul Arush yang hidup pada abad yang kelima, mengatakan bahwa manusia yang pertama kali mengadakan maulid adalah Ubaidiyah. Ini golongan-golongan Syiah, tapi dibantah, mana ada Syiah melakukan maulid Nabi. Syiah itu memperingati maulidnya Hasan, Husain, Ali. Maulid Nabi enggak katanya. Sementara kadang yang ditanyakan kan maulid Nabi ceritanya ini. Wa amma ahli sunnah wal jamaah falam yahtafu illa bi maulid sayyidil khalqi wa qabla qiyamil id. Jadi kalau ahli sunnah wal jamaah itu yang mengadakan maulid itu yang diadakannya maulidnya baginda Nabi. Mulai kapan itu? Secara umum ulama mengatakan mulai pemimpin namanya Sholahuddin Al-Ayyubi. Ketika beliau berupaya untuk menyatukan kaum muslimin, saat itu kaum muslimin sedang diserbu oleh orang di luar itu. Kenapa kok diadakan maulid? Karena yang bisa menyatukan itu adalah Nabi. Dari golongan manapun, itu kalau ditanya, kamu cinta Nabi enggak? Oh, cinta Nabi. Walaupun ada beda pendapat. Tapi dengan Nabi mereka bisa menyatu. Oke lah, kita sama-sama umat Nabi. Ayo nyatu. Hanya orang yang menyerbu kita, serbu bareng kita. Ya. Penyakit orang kita itu, kalau lagi ada musuh kompak. Tapi kalau nggak ada musuh, berantem di internal kita. Betul nggak Pak kira-kira? Kalau jelas musuhnya kompak. Tapi kalau musuhnya nggak jelas, di internal kita itu saling cakar-cakaran. Wah, ini dia. Nggak jelas ini kadang. Masya Allah. Jadi gitu Pak ya. Kalau bicara tentang kapan itu mulainya maulid, itu memang beda-beda, banyak itu pendapatnya. Baik. Ada yang lain? Gak ada? Baik, sekiranya cukup, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.